Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Shadaqallahul azim. Ya, saudara-saudari calon pengantin yang berbahagia ya. Anda memasuki tahapan penasehatan atau bimbingan perkawinan yang merupakan tahapan atau rangkaian yang wajib Anda lalui sebelum pelaksanaan ijab kabul. Kegiatan kita ya ada dua bentuk sebenarnya kegiatannya. Yang pertama yang dalam bentuk kursus ya. Kursus ini berlangsung selama 12 jam. Biasanya kami bagi 2 hari ya. Nah, yang kedua yang dalam bentuk yang kami namakan bimbingan perkawinan mandiri. Yang ini hanya beberapa saat ya, paling lama setengah hari ya, paling lama. Nah, yang kursus ini secara khusus ya dari segi jadwalnya, kemudian juga karena berkaitan dengan narasumbernya dan juga pesertanya itu minimal 15 pasang, kemudian juga narasumbernya harus dijadwalkan terlebih dahulu. Oleh karena itu dari segi tempat maupun kegiatannya terencana betul ya. Nah, kemudian yang kedua yang dalam yang kami sebut mandiri tadi ya, yang mandiri. Nah, yang mandiri ini secara terjadwal setiap Selasa ya, setiap Selasa. Nah, secara bahan atau narasumber sama sebetulnya. Hanya saja ya kalau yang kursus saya ketemu langsung dengan semua narasumber ya. Sedangkan yang mandiri itu bertemu dengan bahan-bahannya ya. Nah, perbedaan yang lain adalah kalau yang kursus bisa berinteraksi langsung dengan semua narasumber ya. Nah, sedangkan yang mandiri berinteraksi dengan bahan yang diberikan ya. Nah, bahan yang diberikan atau yang kursus maupun mandiri itu sama ya. Nah, hanya saja yang mandiri kan tergambar dari bahan yang kami bagikan tadi lewat WA tadi ya. Nah, semua bahan tersebut wajib kami sampaikan ya. Hanya saja untuk tadi yang kursus disampaikan langsung, sedangkan yang mandiri ini secara umum disampaikan semua ya, dibahas semua ya, hanya saja tidak sedetail yang kursus. Nah, memang kalau yang kelebihan yang kursus ya semacam diklat ya, ada istilahnya gamesnya, ada ta'arufnya ya, dan diantaranya kalau yang kursus ya misalnya salah satu ta'arufnya itu adalah seberapa kenal Anda dengan pasangan Anda. Nah, ada permainannya, dari sana tergambar ya hobinya ya, lalu kebiasaannya, bahkan istilahnya sifatnya gitu ya. Nah, di sana Anda dan juga tidak saja pasangan Anda, tapi juga tergambar pengetahuan Anda atau kedekatan Anda dengan keluarganya ya, ayah ibunya, saudaranya, bahkan teman-temannya. Nah, karena yang namanya perkawinan tentu bukan saja menyatukan 2 orang ya, tapi 2 keluarga, bahkan 2 kawan ya, kawan istri jadi kawan suami dan juga sebaliknya. Nah, yang mandiri tadi bahannya sama ya, hanya saja tadi tidak bertemu semua dengan narasumber ya.
kegiatan kita juga kalau biasanya kalau suatu kegiatan ya HP di silent atau dimatikan. Kalau kita malah harus buka HP ya, harus main HP karena bahan-bahannya dari sana. Idealnya sebenarnya kalau kegiatan biasanya ada layar LCD atau ya untuk sebagai medianya gitu ya. Tapi kita memanfaatkan yang ada saja. Silahkan kita sambil membuka HP ya. Nah, yang saya bagikan yang pertama ada perkenalan saya. Saya Muhammad Fitri. Saya petugas BP4 ya. Lalu ada yang belum ya? Kirimkan di sampingnya. Nah, yang saya bagikan ada link channel YouTube ya. Kemudian ada e-book ya, buku digital, ada berupa PowerPoint maupun PDF. Nah, nanti Anda ada satu video ya. Yang judulnya Anda Mau Menikah, Ini Bekal Anda. Nah, ini nanti wajib Anda tonton ya. Boleh di like atau dislike, boleh juga diberikan komentar ya. Komentarnya bisa kritik saran ya untuk perbaikan mendatang gitu ya. Nah, nanti kalaupun tidak memberikan saran ya atau kritik, Anda wajib mengisi komentar ya, yang mana diisi nama Anda dan pasangan, kemudian tanggal menikah dan alamat tempat menikah ya. Jadi akad nikahnya di mana nanti dituliskan di sana. Dan untuk mengisi ini boleh salah satu pasangan saja ya. Nah, ini perkenalan, kemudian kita langsung ke bahan materinya. Yang pertama, kirimkan aja sudah ya. Nah, yang pertama ada e-book ya, berupa e-book, buku Pondasi Keluarga Samara. Oh, link channel YouTube-nya nggak ada ya? Link channel YouTube-nya ntar ya. Nah, saya baru kirimkan link channel YouTube-nya ya. Kita buka dulu link channel YouTube-nya, silakan diklik. Masing-masing kirimkan juga ke pasangannya ya, pasangannya supaya membuka juga, supaya bisa ngerti. Oh gitu. Mungkin bisa lihat di sampingnya ya. Sama-sama. Sudah dibuka linknya?
Nah, di link ini yang ada apa? Tidak semua berkaitan dengan BIMWIN ya. Tidak semua berkaitan BIMWIN. Kita klik aja video dari yang ini, sudah ada tampilan seperti ini. Klik video. Kemudian klik populer. Supaya tampilannya sama dengan saya di sini ya, supaya nanti kita nyambung apa yang saya sampaikan. Udah tampilannya sama seperti ini, udah seperti ini ya. Oke. Nah, yang berkaitan dengan BIMWIN, yang pertama bimbingan Catin 1 ya. Nah, durasinya 30 menitan ya. Sedangkan apa isinya nanti bisa dilihat di deskripsinya. Jadi isinya dari bimbingan Catin 1 itu bisa dilihat di deskripsinya ya, apa saja isinya. Kemudian yang kedua, bimbingan Catin 2. Bimbingan Catin 2 ini 40 menitan ya. Untuk isinya bisa juga dilihat di deskripsinya. Ada di deskripsinya ya, isinya untuk bimbingan Catin 2. Kemudian video berikutnya, Anda mau menikah, ini bekal Anda. Nah, ini sebenarnya rekaman penasehatan bimbingan perkawinan ya, yang saya buat sekitar setahun yang lalu ya. Nah, durasinya memang panjang, 1 jam 38 menit. Jadi ini antara lain manfaatnya ya, kalau kegiatan kita santai aja ya. Kalau nanti Anda katakanlah terlewat, atau Anda izin, atau Anda yang lain-lain gitu ya, maka kalau Anda merasa ketinggalan, tinggal menonton ini. Atau juga ada manfaat yang lain, misalnya Anda kan wajib berdua hadir ya, tapi yang hadir cuma 1 orang misalnya, maka pasangannya bisa nantinya menonton videonya sama juga mengikuti kegiatan ini. Nah, kita teruskan. Kemudian video 2, penyebab ditunda bahkan batal akad nikah. Nah, ini tentang dua hal ya, yang nantinya menjelang Anda pelaksanaan ijab kabul, kalau terjadi 2 hal ini bisa menyebabkan akad nikah Anda ditunda gara-gara dua hal. Apa 2 hal itu? Maka di video ini menjawabnya ya. Kemudian yang video berikutnya, wali keluarga dan keluarga menangkal LGBT. Ini tentang wali ya, wali keluarga ya. Yang pertama, wali ayah kita gitu ya. Ketika Anda nanti nikah ya, ijab kabul, maka terjadi perpindahan tanggung jawab wali dari seorang ayah kepada seorang laki-laki yang menjadi suami anaknya. Nah, dalamnya juga ada tentang bagaimana keluarga bisa menangkal LGBT. Nah, karena LGBT ini sudah ada di sekitar kita, sudah di lingkungan kita, sudah sangat dekat di tingkat lokal ya, tingkat nasional, bahkan internasional. Lalu benteng satu-satunya tinggal keluarga. Nah, bagaimana menangkalnya, kenapa ini harus ditangkal dan seterusnya ya, dalam video ini dijelaskan. Nah, tentang wali nanti juga, tentang wali ini ketika terjadi perpindahan tanggung jawab wali, bagi seorang suami nantinya akan menjadi wali 3 perempuan ya. Nah, apa saja tanggung jawabnya, apa saja yang harus dia lakukan ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, di video ini juga menjelaskannya ya. Nah, kita teruskan. Kemudian video pendewasaan pernikahan. Nah, isinya tentang katakanlah seseorang mau menikah, usianya mungkin muda ya,
tapi ternyata secara kesiapan dia sudah siap. Nah, ada juga yang sudah cukup dewasa, ya, bahkan mungkin sudah sangat dewasa, tetapi kemudian terukur bahwa dia sebenarnya belum siap untuk menikah. Nah, ini video ini tentang itu ya. Kemudian kita teruskan ijab kabul. Nah, ini contoh pelaksanaan ijab kabul ya. Nah, kebetulan di video ini kepala KUA kami menikahkan anak beliau. Nah, ini tergambar bagaimana pelaksanaan ijab kabul ya, yang dilaksanakan oleh KUA Kertakanyar. Nah, kemudian berikutnya amanah mertua. Nah, dari amanah mertua ini tergambar dari ucapan wali itu ya, bagaimana perpindahan tanggung jawab wali. Jadi katakanlah ketika ijab kabul itu kan istilahnya aros saja berguncang ya, saking sucinya, saking istilahnya beratnya tanggung jawab perpindahan tanggung jawab wali ini. Ya, tidak saja tanggung jawabnya dunia, tapi juga akhirat. Kemudian yang mungkin di sini tidak dianukan ya, ada mandi 9 ya. Di bawahnya ada mandi 9. Nah, ini kan mandi wajib ya, mandi wajib. Yang mana kalau mandi wajib ini katakanlah kita merasa benar, ternyata salah gitu ya, akibatnya patah, amal ibadah kita tidak diterima. Nah, dalam video ini lebih ada nilai plusnya ya, bagaimana yang mandi 9 itu, bagaimana nilai tambah kalau mandi mulai dari mandi biasa, mandi wajib sampai mandi 9, ada tingkatannya gitu ya. Nah, mandi 9 ini katakanlah puncaknya dari bagaimana bersuci ya dalam tuntunan agama kita. Artinya bahwa kalau mandi itu kan sama semua, waktunya sama, tempatnya sama, caranya sama, tetapi ada tiga nilai yang berbeda. Mandi biasa ya mandi biasa. Kalau mandi wajib ada nilai tambah, menyempurnakan bersuci, menjadi berpahala, lalu jadi syarat sahnya ibadah ya. Nah, kalau mandi 9 lebih lagi ada nilai tambahnya yang lain ya. Nah, yang kemudian yang terakhir ada Bimwin Catin Pranikah KH 2026. Nah, ini rekaman Selasa minggu kemarin ya. Saya buat juga di sini. Saya upload di link YouTube ya. Jadi ada dua ya. Anda mau menikah, ini bekal Anda, boleh itu yang ditonton, boleh juga yang ini ya. Bimwin Catin Pranikah KH 2026 ini. Nah, ini bahan-bahan yang lewat penyampaian langsung lewat YouTube ya. Nah, kita kembali ke WA kita. Kita awali dari yang e-book ya. Yang pertama, nomor 1, buku Pondasi Keluarga Samara. Nah, sebenarnya untuk yang kursus itu biasanya kami bagikan satu buku satu pasangan. Nah, buku fisiknya ini buku fisiknya. Nah, Anda juga dapat ya berupa digitalnya, isinya sama, sekitar 300-an halaman ya, dan mungkin malah lebih praktis ya, bisa dibawa kemana-mana. Isinya bagaimana menjadikan pondasi ya untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Kita teruskan, kemudian buku bimbingan perkawinan. Nah, buku bimbingan perkawinan ini adalah modul kursus bimbingannya. Ada 2 modul. Ya, modul pertama itu isinya yang disampaikan oleh dari Kementerian Agama. Modul kedua yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan BKKBN. Nah, kita teruskan. Kemudian buku 3, buku hak dan kewajiban suami istri. Nah, ini kita buka ya. Langsung ke halaman 5 di daftar isi ya, untuk mengetahui isinya. Silakan dibuka. Sudah ketemu halaman 5? Sudah ketemu? Nah, isinya ya di halaman 5 ya, yang A ya, hadis terkait kewajiban suami istri. Nah, hadis-hadis ada beberapa hadis ya. Nah, hadisnya terutama diriwayatkan oleh Aisyah, yaitu adalah istri Nabi. Nah, di sini tergambar bagaimana Rasulullah sebagai suami, Rasulullah sebagai kepala rumah tangga. Nah, bagaimana beliau ya, fungsi peran dan seterusnya ya sebagai suami, bagaimana Aisyah juga sebagai istri. Nah, kemudian B, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ya. Nah, yang pertama ada yang dinamakan hak istimta. Nah, untuk membahas masalah istimta ini ya, di awal tadi saya ada mengutip ayat Al-Quran ya, surah Al-Isra ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, kalau kita memahami ayat ini ya, bahwa adalah di sana, janganlah, ada artinya ada larangan ya. Nah, kalau yang namanya larangan berarti adalah diharamkan, haram. Nah, bunyinya wala taqrabu, janganlah kamu mendekati. Nah, artinya bahwa mendekati saja sudah diharamkan. Nah, mendekati zina aja sudah diharamkan. Nah, bagaimana yang disebut mendekati? Mendekati itu adalah yang mengarah kepada perzinahan. Itu adalah berdua-duaan, bermesraan. Ya. Nah, itu sudah memasuki atau mendekati zina. Nah, ini satu sisi ya, seolah-olah bahwa kada boleh itu diharamkan ya, seolah jalan buntu. Di satu sisi kita sebagai manusia ya, yang sudah dewasa gitu ya, sunnatullah itu ada ketertarikan dengan lawan jenis, ada hasrat, ada keinginan, ada nafsu terhadap lawan jenis. Itu dalam agama kita itu sunnatullah, sesuatu yang memang seharusnya, semestinya ya. Kalau itu tidak ada, tidak terjadi, maka malah tidak normal, tidak sunnatullah, tidak semestinya. Nah, dua hal ini kan selalu bertentangan ya. Satu sisi ayat Al-Quran tadi melarang mendekati, satu sisi ketertarikan tadi, ada hasrat, ada nafsu tadi ya, itu sunnatullah, memang seharusnya. Nah, seolah berbenturan, seolah tidak ada jalan keluar. Nah, jalan keluarnya adalah yang disebut istimta. Nah, istimta ini bisa terjadi lewat lembaga perkawinan. Nah, dalam lembaga perkawinan menjadi jalan yang baik ya.
menjadi kebaikan gitu ya. Di sana tidak saja boleh, bahkan halal, dan bahkan menjadi ibadah. Artinya terhormat dan bermartabat. Ya. Nah, secara khusus inilah yang disebut dengan istimta, yaitu adalah hak sekaligus kewajiban ya bagi suami, bagi istri, yaitu hak istimta ini hak bermesraan, hak menyalurkan tadi. Dan itu tidak saja boleh tadi, malah halal dan bahkan menjadi ibadah. Nah, oleh karena itu perkawinan itu ibadah yang sangat panjang dan hampir tidak ada pembatalnya. Kalau kita misalnya sholat ya, harus ada waktunya, lalu syaratnya banyak yang harus dipenuhi, pakaiannya harus bersih, bersuci, lalu menghadap kiblat, ada bacaannya, ada gerakannya, dan seterusnya. Hendak pernah sholat zuhur misalnya, hari hanya jam 11, belum wajib. Dan dalam sholat juga kalau takantut misalnya, batal, bodoh lagi. Nah, dalam perkawinan tidak ada pembatalnya. Pembatalnya adalah kecuali dalam perceraian. Dan jadi sepanjang perkawinan itu menjadi ibadah. Apa saja yang membuat senang pasangan ya, menjadikan ibadah. Apa saja yang dia lakukan ya, melayani pasangannya, menyenangkan pasangannya, menjadi ibadah. Senyum saja misalnya seorang istri kepada suami senang, menjadi ibadah. Istri menyajikan minuman ya, setiap gerakannya mulai dari mengambil airnya, menjarang, menuangnya, menambahkan gula, mengaduknya, sampai diserahkan kepada suami meminumnya, setiap gerak ototnya menjadi ibadah, menjadi nilai pahala. Jadi sangat rugi sebenarnya orang yang tidak menikah ya, atau yang belum menikah, karena ibadahnya katakanlah belum banyak. Jadi orang menikah, apa saja yang dia lakukan bernilai ibadah. Nah, begitupun dalam hal istimta ini ada larangan ya. Yang pertama, larangan ketika haid. Tetapi bukan istimta atau bermesraannya yang dilarang. Ya. Yang dilarang adalah penetrasinya saja. Jadi ketika haid tidak boleh penetrasi, sedangkan yang lain-lain boleh. Nah, mau apa saja boleh antara suami istri kecuali penetrasinya. Nah, ada juga yang katakanlah nanya gitu ya. Nanya, kenapa gerang dilarang? Apa gerang akibatnya? Apa gerang hikmahnya gitu ya. Nah, sebenarnya dalam agama kita ya, ketika ada larangan, kita sebenarnya cukup taklid ya, yaitu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Cukup itu sebenarnya. Nah, kalaupun ada yang menyoal ya, lalu terjawab dengan sendirinya berdasarkan katakanlah dari secara ilmiah ya, secara medis. Nah, ketika perempuan itu haid itu ya, yang pertama dia dalam kondisi yang tidak nyaman. Ya, mungkin ada sakit atau apa, yang intinya tidak nyaman. Yang kedua, ketika haid itu kan sedang mengeluarkan darah kotor, darah penyakit. Nah, kalau terjadi penetrasi, bisa jadi alat kelamin laki-laki bisa iritasi, bisa yang kotor, darah kotor dan penyakit tadi masuk, dan bisa jadi penyakit kelamin. Ya. Nah, lalu selesai haid misalnya berhubungan dengan istri, si suami sudah ada katakanlah penyakit tadi ya,
masuk ke istri, istri juga tertular. Nah, sebenarnya kan tidak sampai di situ. Kalau nanti lalu terjadi katakanlah jadi hamil misalnya, akibatnya pasti juga ada ke anaknya nanti. Nah, jadi dampaknya kada cuma suami istri, lalu bahkan sampai anak. Nah, ini katakanlah jawaban yang mau nanya gitu ya, yang nanya menyoal gitu ya. Nah, begitu juga tidak boleh didubur, baik dalam keadaan ketika haid maupun yang di luar haid gitu. Nah, didubur ini kan sebenarnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kaum LGBT. Ya, LGBT itu kan L-nya lesbian, perempuan sesama perempuan. Kalau G-nya gay atau homo ya, laki-laki dengan laki-laki. Kemudian yang B-nya biseksual. Nah, biseksualnya ACDC. Artinya dia laki-laki mau dengan perempuan tapi mau juga dengan laki-laki. Itu yang disebut ACDC. Mungkin generasi sekarang kada tahu ACDC ya. Kalau kami dulu ada ACDC namanya. Dan bahkan ada grup lawaknya ya. Grup lawak ACDC dulu. Zaman saya dulu ya. Dan itu digawangi komedian yang kebanci-bancian. Nah, sudah tahu kan arahnya ke sana. Nah, yang biseksual ini yang bahaya sebenarnya karena dia tersamarkan ya. Dia tidak terang-terangan. Bisa jadi seolah-olah normal. Seolah normal ya. Pernah saya beberapa tahun yang lalu ya, bukan sekarang, belum. Saya mungkin termasuk yang aktif di media sosial ya, terutama Facebook. Di Facebook itu kan kalau ada yang mau konfirmasi, mau berkawan gitu ya, kita lihat profilnya, kita lihat seberapa banyak teman. Nah, biasanya kalau baik-baik saja saya konfirmasi. Nah, pernah ada yang messenger saya, bunyinya singkat. Dia cuma messenger, bunyinya adalah pian, bottom kah, top kah ya. Bingung kan kita apa maksudnya. Nah, pada waktu itu masih sudah rame SpongeBob ya. SpongeBob itu kan ada bikini bottom macam-macam gitu ya. Kira ada kaitannya lawan itu kan. Ternyata setelah saya telusuri itu istilah kaum gay. Bottom itu sebagai perempuannya, top itu sebagai laki-lakinya. Lalu saya lihat kalau saya apanya gitu ya. Karena dikiranya buhaninya kan, buhaninya. Nah, waktu itu saya takjub ya, langsung saya putus pertemanan, saya hapus pertemanan. Nah, semestinya mungkin saya istilahnya dia gali dulu atau dulu ya, tidak terpikirkan itu. Nah, dari sini kan tergambar ya. Kalau dia menyampaikan pian, bottom kah, top kah? Kenapa pian? Artinya kan dia tahu bahasa Banjar, tahu saya orang Banjar. Nah, artinya mungkin kenal secara selintas mungkin di alam nyata gitu ya. Nah, kita kada tahu. Nah, ya sayangnya tadi itu saya langsung hapus gitu ya. Mungkin seandainya tidak, saya bisa telusuri gitu kan. Nah, artinya ada di sekitar kita dan kita kada menyangka. Inya kada menyangka juga menjajaki ini buhannya kah atau kah gitu. Nah, artinya bahwa ada di sekitar kita sudah kaum ini ya. Nah, bagaimana kalau tingkat nasional? Nah, saya mengukurnya ya saya lihat ketika kita katakanlah mengunduh aplikasi ya. Sana kan ada mengisi data ya, nama, lalu sampai jenis kelamin. Nah, sekarang di jenis kelamin itu kenapa pilihannya minimal 3? Laki-laki, perempuan, lainnya ini apa? Yang jelas kan kita tahu cuma 2, laki-laki, perempuan, sudah. Yang lainnya ini apa? Atau bahkan 4.
tidak menyebutkan. Nah kalau kada menjawab ya ketahuan nih, sudah ya kan. Menjawab misalnya lakian jar, laki-laki jar, tapi anunya binian ngarannya misalnya, berarti bukan lesbian nih. Atau kada menjawab. Nah artinya kalau katakanlah secara masif ya, secara terstruktur ada arah ke sana lewat aplikasi, ya kan. Nah kalau mereka katakanlah menghimpun diri lalu mempoling gitu ya, itu saya kira sudah banyak di Indonesia ya. Lalu atas nama hak asasi manusia dia minta persamaan hak ke parlemen. Di parlemen misalnya ada juga kaumnya, bisa-bisa malah malah jadi legal. Dan kalau itu yang terjadi, kita berarti bergabung ke negara yang ke-34 yang melegalkan kaum LGBT. Nah di negara ini ya 34 ini malah sampai boleh kawin sejenis. Kalau di Asia ya diwakili oleh Taiwan dan Thailand. Jadi kalau hendak kawin sejenis di Thailand atau di Taiwan. Ya. Kalau di Indonesia alhamdulillah belum ya. Tapi nauzubillah ya, mungkin suatu saat ya, negara kita melegalkan. Ya. Nah ini bukan menyinggung ya, yang ada di media sosial akhir ini ya, apa di negara kita yang tertinggi lah istilahnya, ada yang katakanlah arahnya ke sana. Bukan itu ya. Ini saya sampaikan lama sudah dari awal-awal ya, bukan baru-baru aja. Nah, kalau melihat ini ya, maka benteng terakhir adalah hanya dari keluarga lagi. Internasional sudah gitu, nasional gitu, bahkan sudah di sekitar kita. Benteng terakhirnya hanya tinggal kita. Nah, karena LGBT ini bisa saja berasal dari sebenarnya keluarga baik-baik. Ya, kenapa dari keluarga baik-baik? Karena salah didik ya. Jadi pernah ada kasusnya ya, seseorang sangat menginginkan anak perempuan, yang lahir anak laki-laki. Lalu dia sebagai pelampiasan, sebagai lucu-lucuan, sebagai main-main, anak ini diperlakukan seperti perempuan. Didandani, dipakai, bahkan dipanggil kada ganteng, tampan, ayu, gagah bukan, tapi ayu, cantik. Nah, padahal di usia ini adalah usia golden age istilahnya ya, usia emas. Dia belajar dari lingkungannya, bagaimana dia diperlakukan. Anak orang tuanya tadi cuma main-main, cuma pelampiasan, cuma apa istilahnya, ya main-main tadi ya. Nah, padahal inilah fondasi nanti bagaimana anak itu dewasanya kelak. Nah, katakanlah ini berlanjut ya, ketika dia masuk TK, si anak mulai bingung. Kenapa ibu guru manggil aku ganteng, tampan, gagah, di rumah cantik, ayu. Kenapa aku dipakai lakian? Aku ini kan binian. Dan seterusnya. Nah, anak TK mungkin belum, anak-anak kawannya, yang kawan-kawannya atau yang lainnya itu masih kada melihat ya, gitu ya. Nah, ketika dia masuk SD, anak SD kan mulai kritis, mulai apa istilahnya nakal, mulai apa istilahnya yang kada yang berlain gitu ya, jadikan bully. Lalu si anak ini mulai merasa katakanlah tersisih, merasa dilecehkan, merasa didiskriminasi. Nah, dia lalu merasa jadi korban. Lalu ada misalnya di kelas itu, ada di kelas lain yang mirip seperti dirinya.
berkawanlah dia, membentuk komunitas. Nah, ini berlanjut lalu masuk SMP yang lebih luas ya, mulai banyak di luar, mulai banyak kawan yang jauh-jauh dan seterusnya gitu ya. Nah, orang tua mungkin tidak kada terpantau gitu ya, tidak terlalu banyak terpantau. Tibalah masuk SMA lebih lagi, dan mungkin lalu baru disadari anak sudah masuk kaum LGBT. Karena hanya lewat itu mereka ya, lewat pergaulan, komunitas, bahkan kebanyakan ada yang dijebak. Nah, katakanlah bahkan kayak memaksa gitu ya. Contoh kan yang terakhir di media sosial yang sampai dibunuhnya. Jadi lakian nang kaum gay ini ya, dia menghendaki bina lakiannya tuh tampan, gagah, apakah bungas mana tuh bang? Hendak bananya karena mau, tapi lalu mau dibawanya berjalanan, dibunuhnya. Kan ada beritanya ya. Jadi sampai sejauh itu ya. Nah, itu oleh karena itu benteng terakhir tinggal dari keluarga lagi. Jangan main-main, jangan coba-coba, jangan lucu-lucuan ya terhadap anak. Anak sesuai kodratnya. Laki-laki ya perlakukan seperti laki-laki, perempuan perlakukan seperti perempuan. Nah, ini ya kepanjangan lah. Masih banyak yang lain ya. Ya kita sudahi aja. Kita teruskan ya. Kemudian yang kedua, hak berhias. Nah, hak berhias belum ya. Membiarkan istri dari istimta berbulan-bulan. Nah, kalau ini kita kembali ke jalan keluar tadi ya. Ada sudah jalan keluar dari kebuntuan tadi ya, dari kebuntuan atau jalan buntu aturan agama, berbenturan dengan sunatullah tadi ya. Lalu ada jalan keluar berupa lembaga perkawinan. Nah, dalam lembaga perkawinan tadi ya, istimta ini kan tidak saja boleh, bahkan halal, bahkan menjadi ibadah. Nah, ini sudah jalan keluar, tapi lalu tidak dilakukan, menjadi ketidakseimbangan lagi. Bahkan bisa jadi lebih berat ya sebelum ketika belum menikah. Nah, kami yang katakanlah sudah menikah gitu ya, ketika katakanlah malamnya berhubungan, paginya itu lain ya. Bagi suami maupun bagi istri ada hasrat yang tersalurkan, semuanya gitu ya, ada katakanlah kepuasan, ada kayak istilahnya yang sesuatu yang sangat menyenangkan gitu ya. Nah, kalau itu tidak dilakukan ya, maka terjadi ketidakseimbangan ya. Bahkan tadi lebih berat, lebih istilahnya dibanding ketika sebelum menikah. Diteruskan kemudian hak berhias ya. Nah, berhias masuk dalam bab hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, artinya bahwa hak berhias itu tidak saja jadi hak. Nah, mungkin selama ini ya urusan berhias itu urusan buhan binian ya. Nah karena masuk hak dan kewajiban kedua belah pihak, berarti suami pun ya ada hak berhias. Nah, dalam agama kita hak berhias ini tujuannya adalah menyenangkan pasangan. Jadi sangat wajar, malah dianjurkan ya, misalnya bagi wanita ya berharum-harum, katakanlah berpakaian minim dan seterusnya untuk menyenangkan suami. Itu memang semestinya seperti itu. Bagi laki-laki juga misalnya apa saja yang membuat senang istrinya, dia juga harus melakukan. Nah, ada istilah misalnya kan ada jamu gitu ya, apa ya kepanjangannya,
Artinya bahwa bagi misalnya kalau memang perlukan minum jamu atau obat atau apa gitu ya, yang memang tujuannya menyenangkan istri gitu ya, maka dia itu harus dilakukan. Nah, jadi dalam hal ini tidak saja misalnya hendak tulakan, hendak keluar rumah gitu ya, baru berhias. Tapi tujuan terutama berhias ini untuk menyenangkan pasangan. Ya. Nah, begitupun dalam hal berhias ini ada batasan. Nah, batasannya diantaranya ya, salah satunya misalnya tidak boleh sesuatu yang sudah ditakdirkan. Nah, contoh misalnya kalau zaman saya dulu ya, tren waktu itu ya, alis mirip Krisdayanti ya, zaman saya ya. Nah, lalu ada banyak perempuan yang mencukur alisnya, membentuk alis baru mirip Krisdayanti. Nah, padahal kalau kita banding ya, antara Anda semua samalah kira-kira alisnya. Beda-beda kan? Tebalnya atau arahnya tuh pasti berbeda-beda. Dan itu jadi identitas kita. Kenapa jadi identitas? Kalau dicukur ya, dibentuk baru, paling tidak sesaat suami bisa kadapinandu. Juran nah, bisa kadapinandu. Ya. Nah, artinya itu kan identitas. Nah, jadi semacam itu yang kita tidak boleh merubahnya. Nah, kecuali misalnya katakanlah ada yang bibir sumbing ya. Nah, kalau itu memperbaiki ya, nah, itu dibolehkan. Ya. Jadi hal-hal yang sudah ditakdirkan, yang sudah baik saja tidak boleh dirubah. Perasa kita bagus benar, baik benar ya. Berarti kita membantah atau menentang yang sudah dibuatkan oleh Allah, yang sudah ditakdirkan. Wah kada bagus buatan Allah ini, bagus aku misalnya, seolah-olah seperti itu. Nah ini ya, kemudian yang ketiga hak saling mewarisi. Nah tersuap dari waris mewaris adalah dari perkawinan. Kemudian yang keempat, hak dipergauli dengan baik. Nah, ini adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak ya. Menjadi hak suami sekaligus kewajiban dia, menjadi hak istri sekaligus kewajiban dia. Kemudian yang hak istri dan kewajiban suami. Nah, yang pertama adalah mahar. Nah, mahar ini ada 3 ciri ya paling tidak mahar ini. Mahar ini adalah termasuk rukun nikah ya. Nah, mahar ini yang pertama sifatnya adalah menjadi hak mutlak istri. Yang kedua, sifatnya mahar bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, sebagai tanda kesetiaan, penghormatan, bahkan tanda memuliakan. Jadi ada 3 sifat ya dalam mahar ini. Nah, sifat yang pertama menjadi hak mutlak istri. Contohnya adalah ketika seorang misalnya maharnya sebuah mobil misalnya, maka mobil itu menjadi hak mutlak istri. Nah, katakanlah suatu saat si suami mau memakai mobil, maka dia harus seizin yang punya, yaitu adalah istrinya. Padahal dia hendak membawa anak berjalanan, anak mereka juga gitu. Nah, tapi karena itu mahar, menjadi mahar ya, itu hak mutlak istri, jadi harus seizin yang punya. Nah, pernah ada yang menanyakan ya, bolehlah aja Pak misalnya ya, mahar ulun kan 300.000 ya, lalu ulun perlu ada keperluan, perlu duit, ulun ambil duitnya, bolehlah ya. Nah, ketika mahar itu kan diserahkan ketika setelah ijab kabul, diterima oleh istri, berarti sudah menjadi hak mutlak istri.
Nah, sama seperti kepunyaan kita yang lain gitu ya, terserah diapakan oleh yang punya. Hendak di istilahnya bariakannya lagi karena masalah, bahkan hendak dibuangnya misalnya kada masalah juga gitu. Nah, apalagi misalnya jar nang istri misalnya, ini ulun terimalah maharnya sudah jadi hak ulun. Nah, ini ulun bariakan lawan pian. Nah, sama mobil tadi ya. Nah, ini sudah ulun terima maharnya berupa mobil. Ini jadi milik kita bersama. Misalnya. Boleh, silakan. Ya, intinya bahwa sudah ada penyerahan mahar dan sudah diterima. Jadi terserah yang menerima ya, yang hak miliknya ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang kedua ya, bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Nah, bermanfaat dan dimanfaatkan ini contohnya adalah, katakanlah seseorang maharnya berupa uang 100.000 ya, tapi dalam bentuk figura misalnya ya. Nah, figura ini kan uang katakanlah lama atau uang baru, serinya tertentu, warnanya tertentu, dibuat jadi hiasan ya, yang sangat bagus ya, jadi figura. Nah, ini boleh tapi harus menyediakan sejumlah mahar ya, dan diserahkan ketika selesai ijab kabul. Kenapa ya? Karena kalau misalnya figuranya hendak dibelanjakannya, cabutinnya, nah rusak figuranya. Nah, kalau ada pengganti 100.000 tadi kan kada rusak figuranya. Nah, ini kan bagus ya, sebagai kenangan, sebagai sesuatu yang diabadikan ya. Bahkan bisa jadi kebanggaan ya nantinya ya, misalnya pas sudah bercucu ya, nah cok jar, kami bahari waktu nikah maharnya berupa figura ini, nah sampai wih ini ada bendanya, jadi kenangan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga sebagai tanda kesetiaan, penghormatan, bahkan memuliakan. Nah, contohnya ya bisa jadi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, ketika memberi mahar kepada Khadijah. Nah, Khadijah ini kan wanita terkaya ya Mekah. Jadi harta kekayaan orang Mekah dikumpulkan ya, baru setara dengan harta Khadijah. Nah, Nabi karena Khadijah terpandang orang kaya ya, nah sesuai dengan tingkatannya gitu ya, Nabi juga memberikan mahar yang memuliakan istrinya, yaitu adalah kendaraan yang kalau sekarang mungkin senilai Mercy ya. Jadi katakanlah unta emas ya, bukan untanya terdiri dari emas ya, katakanlah unta terbaik gitu ya. Kalau sapi itu sapi apa? Sapi limusin. Nah, jadi seperti itu, katakanlah seperti itu. Jadi karena Nabi memuliakan istrinya. Dan ini juga sebenarnya seminimalnya pernah dalam sabda Nabi juga ya, mahar itu berupa besi ya, cincin besi gitu ya. Nah, artinya bahwa sebenarnya mahar ini bisa jadi adalah bagi orang lain tidak ada nilainya, tidak ada harganya, tapi bagi mereka sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang hendak diabadikan. Nah, tapi saya tidak setuju juga misalnya maharnya sandal jepit ya, ada pernah kan ya. Jadi mungkin ukurannya sepatutnya, sepantasnya, sewajarnya. Atau tadi suatu benda yang katakanlah suatu yang hendak dikenang, hendak diabadikan. Nah, ini mahar ya. Kemudian nafkah.
Nah, nafkah ada 2 jenis nafkah ya, nafkah lahir, nafkah batin ya. Kemudian ada kadarnya ya, kadar nafkahnya. Nah, dalam buku ini ada kadarnya ya, seberapa ya dari kadar nafkah ini. Namun ukurannya adalah tadi sepatutnya, sewajarnya, sepantasnya. Nah, bisa jadi misalnya bagi orang lain patutlah, pantaslah, wajarlah ya. Tapi bagi mereka patut, wajar, pantas, dan mungkin sudah melewati kadar minimal ya. Nah, kemudian yang C, suami tidak memberi nafkah. Nah, ini ada 2 pengertian ya. Pengertian pertama, bisa jadi karena memang suami tidak menjalankan kewajiban. Yang kedua, bisa jadi tahapan dari hukuman nusus ya. Nah, lebih jauh nanti kita bahas tentang bagaimana itu nusus ya. Kemudian yang ketiga, dipergauli dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, dipenuhi kebutuhan biologisnya. Nah, sebenarnya kebutuhan biologis ini ya tidak selalu, tidak mesti hubungan suami istri. Jadi istri merasa disayangi, dilindungi, dihormati, dimuliakan ya. Itu adalah juga kebutuhan biologis. Suami merasa tentram, merasa nyaman, merasa selalu menyenangkan dengan istrinya, itu juga kebutuhan biologis. Nah, jadi tidak selalu, tidak mesti adalah hubungan suami istri ya. Lalu yang kelima, diperlakukan secara adil bersama para istrinya. Nah, ketika masalah ini ya banyak yang perempuan atau istri yang mesem. Dalam agama kita ya memang dimungkinkan bagi suami itu berpoligami, tetapi syaratnya berat ya. Minimal terukur dia bisa berlaku adil. Bagi ASN ya, TNI atau Polri itu ya, ada PP 10 yang mengatur. Kalau bisa memenuhi, bisa. Nah, bagaimana yang non ASN? Nah, kalau dulu ya tiba-tiba aja kawin lagi, seolah-olah dengan mudahnya kawin ya. Nah, sekarang tidak semudah yang dulu. Kenapa ya? Karena sekarang harus ada izin pengadilan. Nah, artinya kalau hendak kawin harus mengajukan izin ke pengadilan. Artinya berperkara. Nah, artinya bahwa para pihak dipanggil ya, terutama adalah istrinya. Nah, istri dipanggil, ini pernyataan ini bujurlah Hikam yang buat, bujur ya. Tanda tangannya bujurlah, bujur. Diulah nih rela atau ada diancam dan seterusnya gitu ya, kada aja bujur gitu. Nah, lalu hakim kemudian mengukur lagi dengan yang lain-lain, lalu akhirnya memang terukur bahwa dia bisa berlaku adil, bisa jadi keluar izin pengadilan. Nah, tapi kalau misalnya ini bujurlah pernyataan nih, kada tahu ulun hakimnya, Pak hakimnya, bujurlah tanda tangannya, lain tanda tangan ulun dipalsukannya ya misalnya. Nah, ini kada cuma sebatas itu, lalu bisa naik jadi perkara pidana karena pemalsuan tanda tangan dan seterusnya. Nah, jadi tidak semudah yang dulu ya. Baik yang non ASN apalagi yang ASN. Jadi bagi wanita ya tidak ada sudah campur tangan negara ya, negara turut hadir menjaga terlaksananya hak dan kewajiban ya suami istri ini. Kita teruskan kemudian di hak suami dan kewajiban istri. Nah, yang pertama dipergauli dengan baik ya. Kemudian ditaati oleh istri.
Nah, tentang ketaatan istri ini ya, ada satu cerita ya di zaman Rasulullah ya. Nah, ini jadi PR Anda ya. Nanti cari cerita tersebut ya, ada di YouTube atau di mana gitu ya, di media sosial ya. Yang isinya adalah seorang suami dia hendak berdagang keluar rumah gitu ya. Dia berpesan kepada istrinya tidak boleh keluar rumah, tidak boleh kemana-mana. Nah, lalu karena melaksanakan itu ya, sampai dicap oleh tetangga orang lain dia durhaka terhadap ibunya ya. Lalu masalah ini sampai ke Rasulullah malah menyampaikan kabar gembira. Kabar gembiranya tersebab ketaatan istrinya ini yang seolah-olah lebih taat kepada suami daripada orang tuanya, ibunya masuk surga gara-gara ketaatan si istri ini. Itu silahkan nanti dicari ya, kalau saya ceritakan panjang ya. Ya. Nah, yang ketika istri nusus. Nah, apa itu nusus ya? Mungkin kita bisa lihat ke suami sebagai wali. Nah, suami ya, asalnya wali kan dari orang tua kita ya, ayah kita. Nah, dia bertanggung jawab memenuhi semua keperluan yang diwaliinya. Dan tanggung jawabnya tidak saja dunia, tapi juga akhirat. Artinya bahwa yang diwaliinya melakukan dosa, maka itu menjadi tanggung jawab wali. Dan itu berpindah kepada suami bagi yang berkeluarga. Nah, jadi kasarnya gitu ya, kalau hendak menghukumakan suami gampang, istri lakukan aja dosa, yang menanggung suami juga. Senyum lah. Nah, apakah hitam putih seperti itu? Tidak ya. Jadi agama kita kada membabi buta, kada hitam putih seperti itu. Jadi sama dengan wali ayah tadi ya. Kalau anaknya melakukan dosa, lalu dia meluruskan, menegur, membujurakan, anaknya kada masih tetap melakukan, maka gugur sudah tanggung jawab wali. Kada jadi tanggung jawab ayah lagi, jadi tanggung jawab yang bersangkutan. Nah, sama juga kalau walinya adalah suami. Kalau istri sudah dibujurakan, sudah ditagur, sudah diluruskan ya, dia tetap melakukan, maka dosanya ditanggung yang bersangkutan. Jadi kada hitam putih, kada membabi buta ya. Nah, inilah yang disebut dengan nusus. Nah, ketika misalnya, dan itu ada hukumannya ya. Nah, hukumannya secara bertahap. Jadi tahapan pertama tadi ditegur, diluruskan. Kada masih, maka tahap berikutnya tidak diberi nafkah misalnya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Kada masih juga, lalu boleh dipukul. Jadi boleh sampai dipukul. Tetapi memukulnya itu sifatnya mendidik dan mengingatkan. Tidak boleh di tempat yang vital ya, dan tidak boleh membuat cedera apalagi sampai cacat. Jadi sifatnya mendidik dan mengingatkan. Jadi ada bahasanya beda dengan KDRT ya. KDRT itu dan seterusnya itu ya. Nah, kalau KDRT itu bisa jadi malah terbalik ya. Bisa jadi suami yang jadi KDRT. Nah, kenapa bisa ya misalnya? Padahal sama-sama karateka aja. Nang lakiannya ban putih, biniannya ban hitam. Bisa kalah ya.
Jadi ya, atau lakiannya halus, kurus, kering misalnya, binernya lama, ganal, ditindihinnya aja karena kawinnya misalnya ya, jangan tersinggung yang ganal awaknya. anu aja, beramin aja gitu ya. Nah, demikianlah yang agama kita mengatur. Tapi kalau lakian pastilah berwibawa ya, pasti ada nilai lebihnya gitu ya dibanding perempuan. Kemudian yang ketiga, tinggal bersama satu rumah. Nah, ini hak dari suami ya, kewajiban istri. Padahal dia nyaman wadah mama ya. Nah, tapi dia ada hak suami di sana ya, dia harus tinggal bersama suaminya. Kemudian istri wajib izin suami. Nah, ini ada hal-hal tertentu ya yang mana istri wajib izin suami. Nah, di sini di buku ini ada digambarkan ya apa saja yang istri wajib izin suami. Nah, misalnya nukar sayur dengan paman sayur di muka gang ya, atau di muka rumah, kira-kira perlu izin suami lah. Karena bisa ya, bisa tidak ya. Kalau nang laki cemburuan, saya juga. Nah, ini ya, disesuaikan aja. Kembali batasannya tadi, kewajaran, kepantasan, kepatutan. Ya. Kemudian menjaga harta suami. Nah, dalam harta suami ini ya, bisa jadi sebenarnya mungkin saja sesuatu benda, sesuatu yang kayaknya kada bernilai ya, misalnya. Tapi kesayangan suami buruk sudah barangnya, atau apa gitu ya, pokoknya buruk sudah barangnya, tapi kesayangan suami misalnya. Lalu istri, wah ini sampah aja nih, kada berguna, dibuang misalnya. Nah, itu tidak boleh. Nah, apalagi dalam hal yang jelas-jelas berharga ya. Jadi dikonfirmasi lah, ditakuni lah dulu. Ini buruk banget sudah, dibuang aja lah misalnya. Apa menyabaki rumah dan apa gitu ya. Tapi kalau itu misalnya kesayang suami ya, kalau kada boleh ya jangan. Nah, ini ya yang menjaga harta suami. Yang kompilasi hukum Islam terkait hak dan kewajiban suami istri. Nah, ini adalah bukti negara ya, secara hukum, secara tertulis negara hadir. Nah, manfaatnya diantaranya adalah terutama seperti kawin siri. Nah, kawin siri ini kan sebagai rumah tangga dulu ya. Yang namanya rumah tangga pasti ada konflik. Nah, konfliknya bisa besar, bisa kecil, bisa diatasi sendiri, bisa harus dibantu orang lain atau pihak lain. Nah, pihak lain ini termasuk ya KUA ya. Kita ada BP4, itu tugasnya tidak saja bagi yang sebelum menikah ya, bagi yang sudah menikah, sedang berjalan, kalau ada masalah, kalau tidak bisa diselesaikan sendiri, bisa minta bantuan konsultasi di KUA ya. Nah, katakanlah sampai KUA kada KUA selesai, kada KUA juga, nah bisa tingkat berikutnya ke pengadilan agama. Nah, katakanlah seorang istri, dia tidak diberi nafkah, dia katakanlah bahkan ditelantarkan, maka bisa dia menuntut haknya sampai ke pengadilan agama. Di pengadilan agama, berkas pertama yang diminta adalah buku nikah. Nah, tanpa itu di mata hukum dianggap tidak pernah terjadi adanya perkawinan. Jadi di mata hukum positif Indonesia gitu ya, tidak pernah terjadi adanya perkawinan. Maka kalau ada proses,
tidak bisa diproses. Padahal jar tetangganya bujur, nah kami saksinya, ini tetangga kami bujurannya suami istri, keluarganya bepadah jua misalnya kan, bahkan sampai misalnya tes DNA anaknya bujur anaknya ya, tapi karena kada ada buku nikah di mata hukum tidak pernah terjadi adanya perkawinan karena kalau dibantu oleh pemerintah tidak bisa dipenuhi. Bahkan lebih jauh ya, misalnya meninggal si suami misalnya, dia tidak dapat waris ya, karena syaratnya buku nikah tadi. Nah banyak kerugian sebelumnya juga, misalnya hendak membuat identitas sendiri, akta kelahiran dan seterusnya ya, itu pastilah ada kesulitan ya, kawa-kawa juga tapi jalannya jalan belakang dan seterusnya gitu ya. Jadi sangat rugi bagi yang nikah siri. Nah prakteknya banyak kita lihat ya, berapa banyak yang tidak diberi nafkah, bahkan ditinggalkan, bahkan dicerai dengan mudahnya ya. Cukup mau WA, aku talak, ikam talak 3, sudah jatuh talaknya ya. Jadi sangat rugi dan terutama bagi istri dan anak. Jadi katakanlah kalau ada yang rencana nikah siri, nah itu sudah arahnya ke sana ya. Artinya ada niat atau hazardnya ya untuk tidak melaksanakan kewajiban ya. Nah ini baru buku 3 ya, banyak lagi sampai 13 ya, bisa sampai sore lah. Nah tapi nanti banyak kita lewati ya, banyak yang kita selintas saja. Nah tadi ada hadir juga dari dari BKKBN sama Dinas Kesehatan, nanti beliau juga ada menyampaikan ya. Kita kembali ke wayang kata, mungkin saya sedikit lagi ya, nanti dilanjutkan oleh dari BKKBN maupun dari Dinas Kesehatan ya. Kemudian yang keempat, buku materi Bimloh Jatin Kuah Kertek Hanyar. Nah ini adalah ringkasan ya, rangkuman. Jadi kami berusaha lengkap ya. Ada yang mungkin lebih suka penyampaian secara lisan, kami ada videonya. Ada yang maunya lengkap ya, misalnya dari pendahuluan sampai daftar pusaka, kita ada e-booknya. Nah kalau mau ada juga yang maunya ringkas langsung ya, praktis gitu ya, kita juga ada ringkasannya. Nah ringkasannya diantaranya ini ya. Nah silakan dibuka, kita buka selintas ya. Nah setelah judul di sana ada persiapan menikah, ada 4 poin ya. Nah 4 poin ini sangat penting ya, karena menjadi ukuran, menjadi tolak ukur ya, langgeng tidaknya suatu perkawinan. Ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan kejadian selama ini ya, yaitu kesiapan biologis, finansial, mental, dan agama. Nah isi yang lain juga misalnya ada niat menikah, lalu menghalalkan yang haram, kapan berniat, ucapan berwali, contoh ijab kabul. Nah yang belum ada contoh ijab kabul, ini ada contoh ijab kabul ya. Nah ijab kabul ini sebaiknya nanti Anda yang bersurung dengan penghulu ya. Karena banyak versi ya, saya terima nikahnya, saya terima menikahi, saya terima nikah dan kawinnya. Nah 3 hal yang berbeda. Lalu nanti boleh misalnya jar tuan guru ngarannya jar waktu menikah ubah aja yang kini lebih bagus ya. Kalau kalau yang di KTP kan mungkin diubah ya, di ijazah kan mungkin diubah. Tapi pada waktu ijab kabul boleh waktu pengucapan misalnya menerima saran guru tadi ya, namanya dirubah seperti ini, maka boleh.
tapi itu diberitahukan dengan penghulu ya. Nah juga misalnya ketika mengucapkan kabulnya ya, misalnya kalau jar penghulu saya dengan mahar seperangkat alat sholat dengan sajadah merek Persia, Al-Quran dan terjemahnya terbitan Kementerian Agama tahun 2019 dan seterusnya gitu ya, kan panjang gitu. Tiba-tiba waktu kabul tersebut ya dengan mahar tersebut ya, lalu jar saksi ulangi ya saksi, alasannya panjang mana tadi jar penghulunya menyebutkan inya menyebut tersebut aja. Nah ini kan terjadi kesalahpahaman ya. Nah itu padahal dibolehkan, tapi asalkan ada komunikasi ya, bepadah jual lawan saksi gitu ya. Jadi ini demi lancarnya ijab kabul tadi ya. Jadi Anda yang bersurung, walaupun sebenarnya ada latihannya ya, ulangi latihan dulu, lalu sudah mantap baru dilaksanakan. Nah, yang lain-lain ya, di sini ada kewajiban suami, kewajiban istri, dan di akhir ada hikmah ayat Al-Quran yang saya kutip di awal ya, surah Al-Baqarah 187, yang hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, ini pergaulan suami istri dalam tuntunan Al-Quran. Kalau Anda bisa melaksanakan ini, yang mana suami istri itu diibaratkan sebagai pakaian. Suami sebagai pakaian istri, istri sebagai pakaian suami. Dengan sangat tepat Allah menggambarkan ya bagaimana suami istri itu seperti pakaian. Sini ada 3 hikmahnya ya. Nah nanti lebih jauh Anda silakan mendalaminya. Nah, supaya ringkas ya kita teruskan. Yang penting Anda tahu isi-isinya ya. Kemudian masalah tidaknya menikah. Nah ini kita buka, kita bahas sebentar ya. Silahkan dibuka. Ini bisa menjadi pedoman Anda. Apakah Anda lebih maslahah untuk tetap menikah, ataukah lebih maslahah menunda, atau bahkan lebih maslahah tidak jadi menikah. Jadi ibarat jarurang Banjar ya, baik bekalahi bedahulu daripada menyesal kemudian. Ya. Nah, ukurannya ya bisa kita lihat dengan adanya 4 kesiapan. Nah, yang pertama kesiapan biologis. Yang A ya cukup umur ya, sesuai syarat syariat agama dan juga aturan negara, yaitu minimal berusia 19 tahun. Kalau di bawah ini berarti belum siap untuk menikah. Yang kedua sehat jasmani dan rohani. Nah ini juga sangat penting ya. Anda harus tahu persis kesehatan jasmani Anda sendiri dan juga kesehatan jasmani dan rohani calon pasangan Anda. Karena konsekuensinya ya, ketika sudah menikah ada tanggung jawab, ada kewajiban melayani, merawat dan saling menanggung. Ya. Kemudian yang C, benar seorang laki-laki dan benar seorang perempuan. Jadi lawan jenis, tidak sejenis ya. Tidak LGBT tadi ya. Dan tidak disfungsi secara seksual. Dan ini bukan perkara sepele ya. Dan bagi orang yang menikah karena alasan misalnya supaya terpenuhi kebutuhan biologis, itu sah dan boleh. Dan hukumnya bisa jadi malah wajib ya, bisa sunat ya. Bisa jadi gitu ya. Jadi boleh dan sah misalnya kalau alasannya supaya terpenuhi kebutuhan biologis, supaya terhindar dari zina misalnya. Nah itu bisa malah wajib ya. Ini kesiapan biologis ya. Kemudian kesiapan finansial.
yaitu yang pertama adanya sumber penghasilan yang cukup. Nah, cukup ini kan relatif ya, artinya terukur ya, bisa terpenuhinya kewajiban ya. Kemudian mandiri ya, secara keuangan tidak lagi ditanggung orang lain atau orang tua. Kemudian yang C, konsisten mengelola keuangan. Karena menikah atau perkawinan itu seperti, kalau diibaratkan bisa seperti perusahaan. Kalau perusahaan misalnya lebih banyak pengeluaran dibanding pemasukan, nah kira-kira perusahaannya bagaimana? Bisa-bisa bangkrut. Nah, dalam rumah tangga juga demikian. Atau sebenarnya cukup ya, tapi salah dalam mengelola. Tidak bisa menyesuaikan antara yang pokok, yang primer, yang wajib ya, dibanding yang bisa nanti saja atau bila ada kelebihan ya. Jadi penuhi dulu yang pokok gitu, yang mau kada mau harus keluar gitu ya, harus dikeluarkan, harus dipenuhi. Nah, di sini juga mengutamakan kebutuhan dan dibanding keinginan, adanya saving ya, tabungan gitu ya, melakukan investasi dan seterusnya. Nah, banyak yang terjadi ya, kenapa cerai ya, karena masalah ekonomi ya, padahal mungkin secara keuangan cukup tapi salah dalam mengelola gitu. Nah, contoh misalnya ya, kalau makan itu kan wajib ya, makan wajib dipenuhi, tapi bisa juga wajib itu karena bisa jadi masalah kalau gengsi atau tidak menyesuaikan. Nah, kita ambil contoh misalnya kalau makan di restoran ya, misalnya kira-kira seporsi 100.000 adalah ya, bisa jadi 100.000 ya satu orang. Nah, kalau kita makan di warung kira-kira katakanlah 20-25 ya satu porsi satu orang misalnya. Nah, kalau kita makan di rumah kira-kira 20.000 itu bisa malah berdua ya kan. Nah, artinya ada 3 pilihan, tinggal kita memenuhi sesuai apa istilahnya diri kita mau yang mana ya. Nah, kalau kita misalnya sanggupnya atau mampunya tadi apa di warung gitu ya, ya di warung, jangan memaksakan diri di restoran. Karena ujungnya ya kalau makan ini kan ujungnya ke belakang juga, ke WC juga. Bahkan ya sama aja juga. Karena kalau membedakan lagi WC itu yang itu untuk makan di restoran, ini untuk makan di rumah dan sebagainya ya. Kada lagi gitu ya. Jadi yang membedakan adalah gengsi. Nah, ini salah satu contoh saja ya. Jadi banyak pilihan. Tergantung dari kita menyesuaikan gitu ya. Nah, kita teruskan kemudian kesiapan mental. Nah, di sini ini rangkuman saja ya, yang apa banyak lagi mungkin yang lain gitu ya. Yang pertama, sadar diri, peran, fungsi, tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan sebagai istri. Nah, kalau kita memahami, tahu dan menyadari ini ya, berarti kita sudah siap secara mental ya. Kemudian konsekuensi tindakan yang diambil menjadi tanggung jawab bersama. Nah, contoh kecil, contoh klasiknya ya, seorang istri katakanlah berhutang dengan pihak lain. Yang namanya hutang kan suatu saat jatuh tempo dan ditagih orang. Yang ada suami, maka suami tidak serta-merta, oh itu kan berhutang biniku, apa urusannya non aku, non inya kena. Nah, misalnya. Nah, tidak bisa seperti itu. Nah, ini harus diselesaikan bersama oleh suami istri. Nah, karena itu jadi tanggung jawab bersama suami istri.
Kemudian yang C, mengembangkan sikap tahabuk ya. Dan saya yakin Anda sudah ada modal ini ya. Itu adalah cinta, kasih sayang. Nah, dikembangkan dengan kesetiaan ya. Dan ini harus terus dipupuk ya, dipelihara, dilestarikan. Kemudian yang di ta'awun, saling tolong menolong dalam kewajiban rumah tangga. Jadi kalau istri kawaja menolongi, membantui kewajiban rumah tangga suami, ya apa salahnya? Atau hal-hal yang kecil ya, misalnya si istri sudah jauh tetap pas ya, suami mendadayakan barang atau memutihkan misalnya ya, atau memasak ya. Nah, sekali-sekali suami memasak gitu ya. Nah, itu contoh-contoh saja ya. Kemudian tasawur, selalu bermusyawarah dan komunikasi yang baik. Artinya bahwa dalam hal ini antara suami istri tidak ada rahasia, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang yang tidak tahu ya. Nah, mungkin contoh simpelnya ya, di media sosial ada, pernah kita lihat ya, misalnya lagi makan-makan di kafe gitu ya, yang lakiannya padahal hendak mengambil minuman ya, tapi karena minumannya parak lawan HP biniannya langsung mengambil HP-nya, lalu kesisipuan, lalu akhirnya ujungnya lakiannya meninggalkan. Di situ kan lalu tergambar, oh ini kayaknya ada yang disembunyikan biniannya gitu ya, takutan mana HP-nya terbuka oleh lakiannya gitu ya. Nah, atau ada seorang suami balik ke rumah, mbah mandak HP, tetamu bantal, guring. Di sini kan terlihat bahwa kalau saya melihat gitu ya, berarti tidak ada yang dia khawatirkan, tidak ada yang dia ganang atau apa gitu ya. Kada khawatir misalnya timbul pas aku guring, HP ku dibukanya, ketahuan merahsia kok misalnya. Nah, mungkin contoh yang lain supaya seimbang ya, cari sendiri kalau binian apa gitu ya, dari sisi ulun sebagai lakian. Nah, jadi artinya bahwa antara suami istri tidak ada yang disembunyikan, yang dirahasiakan ya. Nah, dan komunikasi yang baik ya. Jadi ada penelitian ya, sekalinya orang menikah itu 80% ya gawiannya apa? Ngobrol. Antara suami istri itu ngobrol. Apa aja diobrolkan. Sepanjang perkawinan dah 80% ngobrol aja. Dan hampir semua kegiatan suami istri kan pasti ada ngobrolnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ta'afi. Tidak sungkan minta maaf dan memaafkan. Nah, ini berlaku bagi suami maupun bagi istri ya. Tidak gengsi ya. Nah, kalau suami memang salah ya, tidak sungkan minta maaf dan seterusnya. Nah, semua ini insya Allah akan mengokohkan ya keutuhan rumah tangga. Kalau dari poin A sampai sampai F tadi ya, Anda bisa mendekati saja misalnya, maka insya Allah kokoh rumah tangga Anda. Kemudian yang 4, kesiapan agama. Nah, kesiapan agama ini kita mungkin bisa melihat contoh orang tua kita dulu ya. Ketika mau menikah, beliau mendatangi lagi guru-guru agama beliau, minta lajari lagi, sudah bujur juaka udu ulun, sudah bujur juaka sembahyang ulun, sudah bujur juaka bacaan membaca Al-Quran dan seterusnya. Nah, ada juga dulu sebelum menikah lalu bertamat Al-Quran dan seterusnya. Nah, ini bagus diteruskan gitu ya. Nah, kalau itu yang bisa dilaksanakan ya, insya Allah bisa menghiasi rumah tangga dengan nilai-nilai agama ya, dan bisa melaksanakan kewajiban agama sesuai syariat.
Nah juga dengan demikian bisa terlihat ya, mau dibawa kemana rumah tangga ini. Apakah hanya untuk supaya bahagia di dunia, apa juga bahagia di akhirat ya. Nah dari 4 ini ya, Anda bisa mengukur sendiri termasuk yang mana Anda. Dari sini Anda bisa mengukur ya, apakah Anda maslahah lebih baik, lebih pas, lebih layak, lebih sesuai ya untuk terus atau melaksanakan nikah, atau lebih baik menunda, atau malah lebih baik tidak jadi. Ini kembali ke Anda semua ya. Nah, bisa juga dilihat ya di sana dari 4 kesiapan itu bisa diukur ya, termasuk yang mana, apakah wajib, apakah sunat, atau mubah, atau makruh. Nah contoh misalnya yang makruh ya, bila ada penyakit jasmani atau rohani tapi dimaklumi oleh pasangan ya, dimaklumi oleh pasangan, lalu dia tetap menikah, malah mungkin lalu dia justru itu alasannya kami menikah aja, supaya nanti kalau sudah jadi suami istri tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi yang tidak boleh. Nah contoh misalnya seorang ayah sakit, anak perempuan kandung, itu ada hal-hal yang dia tidak boleh, tapi bagi istrinya kadang yang tidak boleh, tidak ada aurat, tidak ada yang sesuatu yang dia tidak boleh melakukan ya. Nah sampai misalnya memandikan suami ya, memandikan ayah gitu ya, bagi anak perempuan kada boleh, tapi bagi istri boleh. Jadi bagi suami istri tidak ada yang tidak boleh. Nah lalu alasannya tadi, justru itu kami mau nikah ya, dan mudah-mudahan ini jadi wasilah menjadi kesembuhan. Nah ini kada lagi makruh, bisa naik jadi sunat, bahkan menjadi wajib. Nah jadi dalam hal hukum ini bisa berubah sesuai dengan kondisinya ya. Nah inilah ya barangkali yang berkaitan dengan maslahah tidaknya menikah. Kita teruskan. Nah yang lainnya kita persingkat aja ya. Yang 7 tata cara mandi wajib dan etika jima. Nah ini sebenarnya jawaban dari video 2 hal penting yang bisa menyebabkan tertunda atau tidak jadi akad nikah. Jadi ceritanya menjelang nanti Anda pelaksanaan ijab kabul ya, biasanya penghulu menanyakan 2 hal ini sebelum pelaksanaan ijab kabul. Tapi suasananya masih belum resmi ya, masih santai, masih bependeran, masih kenal-kenalan gitu ya, masih aja, gegawaian aja gitu ya. Tapi sebenarnya sangat serius ya dampaknya. Karena misalnya ketika diminta melapalkan niat mandi wajib misalnya, pasti tahu, pasti bisa. Kemudian ketika diminta membacakan doa jima, dia malah balik nanya, apa itu penghulu ajar? Nah lo aja penghulu, ini kada tahu lah ikam, kada tahu penghulu nahamnya penghulu. Dengan ini maka kita tunda pelaksanaan ijab kabulnya. Pertanyaannya, kenapa gara-gara hanya doa jima penghulu menunda pelaksanaan ijab kabul? Seberapa penting, seberapa fatal, seberapa vital kalau tidak tahu doa jima? Nah ini ya. Nah ini apakah kita bahas atau cukup kita menonton videonya? Ada videonya. Ini sangat penting ya, kelihatan sepele, karena kalau misalnya mandi wajibnya yang menurut kita bujur aja sudah sah aja,
ternyata kada sah, akibatnya patah, amal ibadah kita tidak diterima. Lalu doa jima juga kada melaksanakan, akibatnya ada dampaknya terhadap suami istri bahkan sampai anak. Dibahas atau kita terus? Pakati? Dibahas atau terus saja? Bahas aja banyak. Bahas ya. Oke, bahas. Jadi dari Justin bahas. berapa? Bahas sedikit. Oke, kita bahas ya. Kita awali saja dari mandi wajib ya. Nah, mandi wajib sebenarnya mudah dan syaratnya juga mudah. Asalkan terpenuhi dua. Yang pertama, adanya niat. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh tanpa terlewatkan sedikit pun dengan air yang suci mensucikan. Terpenuhi dua ini maka sah mandi wajibnya. Ya. Nah, kita ilustrasikan saja, seseorang maunya niatnya mandi wajib. Dia mandi wajib di kamar mandi menggunakan air yang ada di bak mandi. Dia berniat, kemudian mengambil dari bak mandi, dia guyurkan. Setelah itu dia berwudu, setelah itu dia sholat. Ternyata dalam pandangan agama, sholatnya tidak diterima. Pertanyaannya, apa masalahnya? Lalu ditelusuri ya, apakah salah sholatnya? Ditelusuri ya, bacaannya, gerakannya, syarat-syaratnya semuanya terpenuhi. Nah, berarti bukan masalah sholatnya. Oh, kalau gitu urut berikutnya wudu. Ditelusuri wudunya terpenuhi semua, bujur aja juga. Oh, berarti bukan wudunya. Nah, berarti adalah mandi wajibnya. Tapi kayaknya tadi bujur aja. Berniat, lalu airnya merata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa masalahnya? Nah, ternyata adalah di airnya. Kenapa airnya? Kita lihat airnya kan mengambil dari bak mandi. Bak mandi itu terbukakah tertutup? Itu dulu. Terbukakah tertutup? Terbuka ya. Ya. Kemudian kira-kira bak mandi itu sampailah 2 kulah. 2 kulah itu sekitar antara 250 liter ya sampai 300 liter. Dan stabil. Artinya seitu aja terus. Nah, disitulah masalahnya. Kalau bak terbuka, ada kemungkinan kada kejatuhan tahi cacak. Ada kemungkinan kada tikus minum bahkan berenang di bak mandi. Nah, kalau itu yang terjadi, airnya tidak lagi suci mensucikan, tapi sudah mutanajis, terkena najis. Syaratnya tadi mandi wajib, air yang suci mensucikan. Minimal air bak mandi itu adalah mustakma. Kenapa mustakma? Pertama, apakah setiap mandi bak mandinya kita kuras? Hampir tidak kan? Seminggu sekali belum tentu, bahkan sebulan sekali belum tentu. Airnya masih banyak, masih baik, masih berjernih, biasanya tinggal kita tambahkan ya. Jarang kita kuras. Lalu kamar mandi, apakah kita sendiri yang menggunakan? Apakah hanya itu kita gunakan? Waktu itu digunakan. Nah, sebelumnya pasti ada orang lain ya. Lawan kada mandi hari itu aja kan, pasti sebelumnya juga. Nah, ketika kita menggayung dari bak mandi ya, kita guyurkan, hampir dipastikan air itu ada lagi masuk ke bak mandi. Atau ketika menggayung yang kedua ya, airnya masuk ke bak mandi, maka airnya tidak lagi suci mensucikan, tapi sudah mustakma, terpakai. Syaratnya suci mensucikan. Nah, berarti
itulah salahnya gitu ya. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Nah, sayang jar banyunya bersih jernih masih layak gitu ya. Kalau kada digunakan mubazir. Maka jalan keluarnya mandi aja seperti biasa dulu. Selesai mandi, di akhir mandi kita ambil dari air yang kita yakin suci mensucikan. Dari mana? Dari keran, dari shower, dari peuduan. Atau hendak praktis misalnya kalau rumah di pinggir sungai gampang lagi. Berniat, pecabur, menyalam, naik ke tabing sudah. Nah, tapi itu kada berlaku untuk wudu aja. Itu kan bahasa semua juga apa ya, seluruh anggota wudu aja. Nang kada kalau dipenuhi adalah tertibnya. Wudu itu kan muka dulu, tangan dulu, dan seterusnya gitu ya, sampai kaki. Kawal lah misalnya pas sekali betajun tuh muka dulu, tangan dulu. Tidak bisa kan? Tidak tertib lalu kada kawal. Nah, kalau mau dapat pahala lebih ya, ada videonya tadi ya, mandi 9. Itu ada nilai lebihnya ya, bagaimana supaya mendapat nilai tambah. Dan khusus untuk mandi wajib ini ya, saya sampaikan ya, apa ruginya kalau kita tiap mandi adalah mandi wajib? Apa ruginya? Tidak ada ruginya kan? Waktunya sama, tempatnya sama, caranya sama. Tapi ada nilai tambah yang lain, lebih. Ya. Kalau mandi biasa memang membersihkan. Tapi kalau mandi wajib tidak saja membersihkan, tapi juga mensucikan. Artinya kita meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Ya. Ada nilai tambah. Ya. Mandi biasa kada berpahala, tapi mandi wajib berpahala, ada nilai tambah. Nah, kita sebagai muslim tentu terus menerus meningkatkan ya, tidak saja kuantitas amal ibadah kita, tapi juga kualitas amal ibadah kita. Nah, dengan mandi wajib tadi ya, kita berarti meningkatkan kualitas bersuci kita. Nah, belum lagi misalnya supaya kita kan mudah lupa ya. Jadi pernah terjadi ya, seseorang salat subuh ya, lalu ketika mengangkat takbir mendadak membatalkan salatnya. Jadi kebetulan sidin jadi imam. Jadi bubar ya, bakajutan dengan sidin batalkan Kenapa guru jar? Pian takantut kah atau kah gitu. Kami hadangi. Kadusah gini sidin. Terus saja ganti aja yang lain jadi imam. Kenapa guru aja? Aku belum mandi wajib sidin. Padahal mungkin tadi sidin waktu sebelum ke masjid mandi, tapi sidin lupa mandi wajib. Nah, kalau kita misalnya setiap mandi wajib, nah kemungkinan lupa itu kan bisa teratasi gitu ya. Ini bukan rugi atau untungnya ya. Pas takbir seandainya selesai hanya ingat sah aja Bang juga gitu nah. Kan kita kalau lupa tidak ada hukumnya gitu ya. Nah, ini ya tentang mandi wajib. Jadi kelihatannya sepele, kelihatannya mungkin kita menganggap bahwa kita bujur aja sudah gitu ya. Nah, akibatnya fatal ya. Amal ibadah kita tidak diterima. Nah, ini alasan pertama kenapa penghulu menanyakan tentang mandi wajib. Itu ya yang pertama. Kemudian doa jima. Nah, kita lihat doanya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Allahumma janibna syaitan. Ya Allah, jauhkan syaitan dari kami. Wa janibi syaitana ma razaqtana. Dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Nah, kalau kita melihat ya dari doa ini ada 3 komponen ya. Yang pertama menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua minta jauhkan dari setan. Yang ketiga minta jauhkan dari setan apa yang akan dirizkikan. Nah, ini kita tahan dulu.
kemudian kita lihat yang nama jima itu apa. Nah, jima adalah hubungan suami istri yang mana itu adalah masalah pribadi, tidak boleh ada yang melihat, tidak boleh ada yang mendengar, tidak boleh ada yang sampai turut serta. Itu logikanya, definisinya ya. Nah, kita bandingkan dengan doa ini. Kalau kita melihat doa ini, minta dijauhkan dari setan. Nah, artinya kalau kada berdoa ini, kada dijauhkan dari setan. Nah, bisa jadi kalau yang kada berdoa, setan yang berjenis laki-laki merasuk ke suami. Setan yang berjenis perempuan merasuk ke istri. Bahkan setan yang lain ada di sana, bisa jadi bergantian. Maka yang tadinya hubungan suami istri itu semestinya rahasia, pribadi, tidak boleh ada yang mendengar, melihat, sampai turut serta, ini malah rame-rame ya. Nah, mungkin kita bandingkan dulu sehari-hari kita ya. Ketika kita bangun tidur, ada doa bangun tidur. Ketika mau masuk keluar WC, ada doa. Makan minum, pakaian, berpakaian, bercermin, keluar rumah, naik kendaraan, sampai tidur lagi ada doa ya. Padahal itu gawian umum, semua orang melakukan. Tapi pertanyaannya, kenapa berdoa? Ada nasihat orang tua dulu ya. Saya yakin Anda pernah mendengar nasihat ini, yang bunyinya, kalau apa-apa ingat-ingat, jangan kada ingat berdoa, karena diumpati setan. Suku lain pasti juga ya dengan bahasanya sendiri. Nah, sebagai perbandingan kita lihat salah satu doanya, doa misalnya masuk keluar WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yang intinya minta lindungi dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, sekarang kita bandingkan ya, doa ini yang ini kan doa umum ya, semua doanya sama, dari kenanakan sampai kain ini doanya ini sama. Nah, sedangkan doa jima tadi khusus suami istri, kenanakan lain ini doanya ya. Yang bukan suami istri lain ini doanya. Tapi kalau kita lihat doanya ini hampir setara. Yang doa keluar masuk WC tadi itu minta lindungi dari setan laki-laki dan setan perempuan. Sedangkan doa jima minta jauhkan dari setan laki-laki, dari setan ya. Setara ini kan, padahal ini doa yang berbeda, peruntukannya berbeda. Artinya bahwa yang umum aja kita disuruh berdoa, apalagi yang khusus. Nah, lebih jauh ya doa yang penggalan yang ketiga, wajah nibis syaitan nama rozakotana, dan jauhkan setan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami. Apa yang dirizkikan di sana? Maka sesungguhnya jika keduanya dikaruniai anak dari persenggamaannya itu, niscaya ia tidak akan dibahayakan oleh setan selama-lamanya. Nah, berarti doa ini tidak hanya untuk suami istri, tapi juga untuk anak yang akan dikaruniakan. Nah, bisa jadi ya kalau ada anak yang nakal, bahkan mungkin durhaka, tidak semata-mata karena salah didik, tidak semata-mata karena salah lingkungan, tapi dari awal sudah kemasukan setan. Nah, inilah alasannya ya, kenapa tadi penghulu gara-gara ini menunda pelaksanaan ijab kabul. Kelihatan sepele, tapi sangat mendasar ya. Kalau judulnya juga mungkin, wah ini bombastis gitu, kayaknya berlebihan. Maksud kami sebenarnya menunjukkan ya betapa ini sangat penting, betapa ini sangat mendasar ya. Nah, itu ya.
Nah, kita teruskan ya. Kemudian yang 8, doa jima. Ini ada 3 doa ya. Doa sebelum, lalu ketika ejakulasi, kemudian ketika sudah selesai. Sebenarnya bisa kita bahas 3 ini ya, semua sangat panjang gitu ya. Kenapa doa pertama itu, kemudian doa ketika apa manfaatnya, apa istilahnya hikmahnya gitu ya, sampai yang ketiga. Terus sampai sore. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Melampaui 12 jam yang kursus ya. Nah, itu anehnya, bisa lebih jauh nanti pelajari sendiri atau dari sumber lain ya. Nah, kemudian 9 ya, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga. Nah, ini tadi secara selintas sudah kita bahas di ketika kesiapan finansial tadi ya. Gambarannya jadi lebih jauh ini ya. Nah, sampai di sini sudah selesai tugas saya. Ya. Nah, untuk yang kesehatan reproduksi, kemudian generasi berencana ya. Ini dari kesehatan reproduksi dari Dinas Kesehatan, kemudian yang dari generasi berencana ini dari BKKBN. Nah, terutama nanti mereka menyampaikan tentang stunting ya, tentang stunting. Sebelum ditutup juga ada link ya, link aplikasi berkah nikah. Tapi yang aplikasi yang tadi bukan tidak ada, istilahnya yang 3 pilihan jenis kelamin nggak ada yang di sini ya. Kalau tapi isinya tentang pengetahuan calon pengantin ya. Di sini ada juga latihannya ya, latihannya menjawab pertanyaan. Lalu dari sana Anda bisa mengukur sudah sejauh mana kesiapan Anda. Ya. Nah, lalu dari sana bisa ada juga kolom konsultasinya. Jadi ada ini alhamdulillah aplikasi ini buatan penyuluh Kabupaten Banjar. Ya, ada kawan yang lihai IT ya, dia lalu membuat ini. Jadi kabupaten lain mungkin tidak ada ya. Nah, yang berikutnya hanya link link Bimbing Catin, kemudian link umum YouTube saya gitu. Dari saya sampai di sini ya. Selanjutnya nanti disampaikan dari Dinas Kesehatan dan BKKBN ya. Banyak yang lihat YouTube-an aja ya Pak. Supaya bisa ya Pak. Ya bisa. Alhamdulillah ya. Nah, mungkin sebelum ditutup ya Bu, silakan Bu. Okay. Nah, ini dari BKKBN ya, Ibu Magfirah ya. Ya. Oh ya, bisa. Dari Dinas Kesehatan aja. Oh, berarti kan. Kalau auran bukan.